Kita ingin memahami tujuan daripada puasa itu secara ilmu tasawuf. Berpuasalah kamu karena melihat bulan, dan berbukalah kamu karena melihat bulan. Jadi ada dua hal yang berbeda. Di awalnya kita disuruh puasa kalau bulan sudah terlihat. Kemudian yang kedua, kita haram berpuasa kalau bulan sudah terlihat. Nah, ada apa ini? Mana bulan? Secara pandangan ma'rifat, bulan ini diisyaratkan kepada diri kita. Ya. Apabila hilal sudah terlihat, maka wajib puasa. Apabila kita sudah tahu ada diri kita, kita sudah tahu kita ini melihat, kita sudah tahu kita ini mendengar, kita sudah tahu kita ini kuasa, kita punya kehendak, kita punya mata, punya telinga, punya tangan, punya kaki. Nah, kesadaran kita semacam ini dalam ilmu syariat disebut dengan baligh. Artinya setelah kita sampai pada pengetahuan adanya diri kita, menyadari kita itu sudah terlihat, artinya sudah melihat bulan kita. Ibaratnya seperti itu. Artinya kita sudah menyadari adanya diri kita. Setelah kita menyadari adanya diri kita, kita ini hidup, kita ini melihat, kita ini mendengar, kita ini kuasa, kita ini punya kehendak. Apa yang harus kita lakukan? Sumu liru'yati, berpuasa. Nah, mulailah kita menjalankan puasa. Apa itu puasa? Menahan. Apa yang ditahan? Nah, kalau secara syariatnya kita sudah jalankan, menahan tidak makan, tidak minum, mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, kalau dalam konteks kajian ma'rifat, yang ditahan itu adalah keakuan diri kita. Mengaku-ngaku ada. Ngaku kita yang kuasa, ngaku kita yang berkehendak, ngaku kita yang melihat, ngaku kita yang mendengar, ngaku kita ini yang hidup. Nah, keakuan ini coba ditahan. Ya, kita mulai menahan keakuan diri kita, sebab keakuan diri kita inilah yang menjadi penutup, sehingga adanya Allah tidak terlihat oleh kita. Sedangkan di dalam Al-Quran Allah jelaskan, fa'ainama tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kau menghadap, di situ wajah Allah. Artinya kemana saja kita menghadap mestinya terlihat adanya Allah. Tetapi kita tidak melihat adanya itu. Mengapa kita tidak mampu melihat adanya Allah di setiap yang kita pandang? Karena tertutup tadi. Dengan apa kita menutupnya? Dengan keakuan diri kita. Kita mengaku kita yang kuasa, akhirnya kodrat Allah tak terlihat. Kita mengaku kita yang punya keinginan, punya kehendak, akhirnya iradat Allah tak terlihat. Kita mengaku kita yang melihat, basar Allah tak terlihat. Sehingga Sultan Aulia mengatakan, man nazara syai'an walam yarallahu fihi fanadaruhu batil. Siapa orang memandang sesuatu yang dia tidak melihat adanya Allah di sesuatu yang dia pandang, itu pandangan sia-sia.
Nah, bagaimana supaya pandangan kita tidak sia-sia? Maka kita hilangkan keakuan diri kita. Maka disebut tahan. Tahan dulu. Bukan aku yang melihat, bukan aku yang mendengar, bukan aku yang hidup, bukan aku yang kuasa, bukan aku yang kehendak. Nah, kalau sudah ditahan, kita pahami di akhir Ramadan itu ada pembayaran zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Kalau secara syariat memberikan makanan pokok dalam ukuran tertentu, ya, dalam ukuran 2,5 kilo, ya 2,5 kilogram setiap orang, gitu ya, makanan pokok. Nah, karena kita ini makan pokoknya ini beras, maka kita keluarkan zakat fitrahnya beras. Itu syariatnya. Tapi makna yang terkandung itu apa? Zakat fitrah, ya, memberikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya. Kalau di syariat yang berhak menerima asnaf yang 8. Tapi dalam konteks kajian ma'rifat, siapa yang berhak menerima? Yang punya. Siapa yang punya? Allah. Yang punya hayat Allah, yang punya kodrat Allah, yang punya sama Allah, yang punya basar Allah. Dia yang punya. Maka berikanlah itu kepada yang berhak menerimanya. Nah, setelah kita tahan, lalu kita berikan. Nah, sehingga dalam ilmu tasawuf kita mengenal la hayyun, la alimun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun bil haq illallah. Tiada yang hidup kecuali Allah, tiada yang tahu kecuali Allah. Tiada yang kuasa kecuali Allah, tiada yang berkehendak kecuali Allah, tiada yang melihat kecuali Allah, tiada yang mendengar kecuali Allah, tiada yang berkalam kecuali Allah. Nah, mulai kita kembalikan. Nah, kalau sudah kita kembalikan semua, kita serahkan tadi, ya. Kita serahkan kepada yang berhak menerima. Ibarat kita bayar zakat secara syariat, ini beras di tangan kita, lalu kita berikan kepada yang berhak menerimanya, diambilnya. Setelah kita serahkan, apa masih ada di tangan kita? Enggak ada lagi. Kalau masih ada di tangan kita, berarti belum diserahkan. Itu kan gitu kan. Begitu kita serahkan kepada yang menerimanya, ya, kita sudah tidak punya lagi. Nah, begitu juga dalam konteks kajian ini. Setelah hayat kita berikan kepada Allah, setelah kodrat kita berikan, kembalikan kepada Allah, setelah iradat kembalikan kepada Allah, sama basar kalam diberikan kepada Allah, maka kita sudah tak punya apa-apa. Ya. Semuanya punya Allah. Nah, setelah kita berikan kepada Allah, maka berarti kita sudah bersih, sudah tak punya lagi. Nah, ketika kita sudah bersih, maka disebut Idul Fitri, kembali kepada Allah. Maka Idul Fitri itu sebenarnya kembali ke Allah, gitu.